Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, tekanan saham bank masih berlanjut, membuat IHSG tertekan lebih dalam hari ini teman-teman ya. IHSG-nya testing support kembali karena adanya tekanan dari saham-saham bank lagi. Namun demikian kali ini teman-teman ada sektor yang masih melanjutkan kenaikannya yang akan saya bahas secara detail di video kali ini teman-teman. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk menuju ke bahasan ya. Bahasan yang pertama adalah kita untuk bahas harga komoditas dulu karena ini penting kaitannya seperti itu. Nah, ini adalah harga-harga komoditas. Kita lihat dulu untuk crude oil teman-teman, saat ini beranjak naik, masih beranjak naik dari 72, posisi sekarang ada di 75, 76. Kemudian untuk natural gasnya masih turun ya. Untuk coal di kisaran 390, 370, 390-an. Untuk CPO masih turun ya, 390 ringgit. 3.900 ringgit ya. Kemudian untuk emasnya yang masih berjaya teman-teman. Ini makanya di bahasan ini nanti juga masih saya sertakan saham-saham yang terkait emas. Kemudian untuk timahnya masih bagus. Nikelnya mengalami retracement ke 27.000 sekian ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu untuk regionalnya dulu ya. Regional tadi malam Amerika hitungannya oke ya, melanjutkan kenaikannya lagi setelah sebelumnya muncul sinyal shooting star. Untuk Nasdaq-nya masih lanjut naik, S&P 500 juga masih lanjut naik. Kemudian Asianya cukup oke. Eropanya juga bagus ya. Kemudian kalau kita lihat dolar indeks dulu. Ini adalah dolar indeksnya masih dalam kisaran sama atau ya masih hitungannya melemah begitu. Dolar indeks ketika melemah maka biasanya marketnya adalah membaik, market sahamnya membaik begitu. US 10 years bond-nya juga melemah. Ini biasanya juga market sahamnya membaik. VIX atau kecemasan pasarnya turun. Jadi tidak ada kecemasan berlebihan. Ini adalah VIX, ini disebut juga sebagai CBOE atau Chicago Board Option Exchange Volatility Index, yang mana ini juga disebut sebagai Wall Street Fears Gauge, yaitu mengukur kecemasan pasar, kira-kira begitu. Kalau dia naik berarti pasarnya cemas dan biasanya marketnya turun. Kalau dia turun biasanya marketnya tenang ya, marketnya tenang dan biasanya sahamnya naik. Baik teman-teman, kita bahas dulu. Untuk kondisi IHSG, teman-teman bisa ngelihat di gambaran saya, coretan saya sebelumnya bahwa area hijau ini di sekitarnya adalah di sekitar 6.550-an ya, sampai di bawahnya ini 6.550-an itu ada support dari IHSG. Terus di bawahnya ada support lagi, ini ya tepatnya di support dari downtrend price channel ini kisarannya adalah di 6.500-an, itu adalah merupakan support dari IHSG. Sepanjang saham-saham yang mendorong turun indeks ini masih kuat turun, teman-teman, IHSG masih berpotensi untuk sampai di supportnya yang terdekat di 6.550 udah dites hari ini, kemudian yang terdekat lagi adalah di 6.500. Nah, pergerakan indeks turun seperti itu ini tentu dimotori oleh kondisi saham-saham penggerak bursa. Teman-teman bisa ngelihat yang membawa turun dari IHSG masih didominasi oleh saham yang terkait perbankan seperti judul, yaitu tekanan dari saham bank membuat IHSG untuk testing support ya. BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI secara umum turun teman-teman, secara umum turun saham-saham ini. Kita bisa lihat chartnya dari saham-saham tersebut. Nah, ini adalah pergerakan dari saham-saham 4 bank tersebut ya. Ini BCA, teman-teman. Saya klikkan dulu untuk BCA, pergerakannya seperti ini. Oke, sebentar saya gambarkan dulu BCA. BCA itu dalam tren yang saya bikin ini ada target ke sekitar 7.928 teman-teman. 7.928 atau di 8.000 ini adalah target saya untuk BCA.
Oke, terus kemudian untuk BRI itu ya sudah overshoot sih ini, sudah overshoot kalau dalam chart yang lebih pendek, tapi kalau dalam chart yang lebih atau tren yang lebih besar, sebenarnya saat ini BRI ini sudah sampai di targetnya ya, targetnya di 61,8 retracement, namun demikian pergerakan dari candlenya ini masih powerful untuk turun, jadi walaupun sudah sampai target harus berhati-hati karena di bawah lagi ada target lagi di sekitar 4274. Bank Mandiri juga masih turun teman-teman nih, turun di sini di chart ini saya mesti update dulu untuk kondisi Fibo-nya di sini ya. Targetnya untuk Bank Mandiri itu di 8664 ya teman-teman dalam tren yang lebih besar. Kemudian ini adalah BNI. Kondisi dari BNI ini coba saya gambarkan. Saya geser dulu. BNI itu ini sudah nggak dipakai, jadi kita ambil lagi. BNI juga ada target yang belum kesampaian, yang terdekat ada di 8350, kemudian 8220 teman-teman. Kemudian yang membawa turun juga untuk IHSG adalah Astranya masih belum jelas ya. Astranya masih belum jelas, masih tren turun seperti ini. Kemudian GoTo-nya juga masih belum jelas, jalan di tempat. AMRT, Kalbe Pharma juga masih belum jelas, memberatkan IHSG semuanya untuk posisi hari ini ya. Kalbe Pharma sendiri sebenarnya walaupun dia hari ini juga turun, sebenarnya terjaga dalam area kotak ini. Di mana kotak yang warnanya hijau ini adalah 0 sampai 38 retracement. Jadi sepanjang Kalbe Pharma ini tidak turun dari sekitar 2000, ini masih aman ya rentang harganya. Oke, terus teman-teman yang membawa naik IHSG ini ada beberapa, yaitu ada Telkom, ada TPIA, Unilever, ICPB, MDKA terkait emas masih pada bagus. Adaro, saham-saham yang terkait batubara hari ini masih pada melanjutkan kenaikannya, HMSP, United Tractor, dan Inco. Kita akan bahas satu-satu di chartnya teman-teman ya. Nah ini adalah kondisi chart dari saham-saham penggerak bursa yang mendorong kenaikan IHSG. Telkom sendiri bolak-balik saya bahas teman-teman karena Telkom ini memang secara chart udah bagus ya. Secara chart Telkom ini udah bagus. Ini adalah 38 retracement, 3910, 3910 ini adalah merupakan resisten dari Telkom. The next-nya adalah di 4021. Simple aja, nggak usah repot-repot saya bahas. Kemudian TPIA teman-teman bisa perhatikan ya. TPIA ada potensi upside lumayan. Resistan pertama 2374, the next-nya 2420 dan 50 retracement-nya 2450. Unilever juga walaupun masih belum begitu bagus tapi cukup oke, pergerakannya tidak naik tidak turun. Begitu ICPB ini yang diem-diem akhirnya breakout. Nah ini sebenarnya adalah tipikal bentuk saham-saham yang bagus di mana dalam tren naiknya ketika terjadi koreksi itu koreksinya terbatas hanya sampai di kisaran 23,6 retracement. Sepanjang tidak jebol lebih bawah dari 38 retracement, maka potensi untuk melanjutkan kenaikannya masih ada. Ini terjadi di ICBB. Kemudian MDKA terkait emas. Harga emas masih di hampir 1.900 teman-teman. Dan MDKA juga masih lanjut, saya masih ada barangnya juga. Kalau kita tarik trennya ini kan sebenarnya MDKA ini sudah breakout, tinggal ini konsolidasi dulu seperti itu. Oke, terus kemudian Adaro, saham-saham yang terkait batubara hari ini cukup oke. Nanti mungkin akan saya bahas secara detail di belakang. Yang cukup oke juga, tapi ini ya MSP kita skip aja. United Tractor ya, ini United Tractor. Teman-teman bisa perhatikan karena ini penurunannya udah mulai terjaga, tidak turun lebih dalam dan potensi upside-nya lumayan. Karena ada di dua resistan 25.300, 26.500 dan 27.500. Kalau itu tadi adalah saham-saham penggerak indeksnya yang naik dan yang turun. Sekarang ini ada beberapa pilihan untuk saham-saham penggerak bursa teman-teman. Ini utamanya masih terkait energi, terkait batu bara, kemudian terkait juga ini permetalan dan telekomunikasi. Jadi teman-teman bisa perhatikan terkait saham-saham atau
indeks-indeks yang bagus ini, saham-saham yang bagus nih sektornya adalah batubara, walaupun harga batubara masih belum jelas juga di kisaran 39 sampai 400-an. Kemudian terkait energi, terkait emas ya, terkait metal terutama emasnya seperti itu. Terus kemudian ada BRIS, JSMR, ada beberapa sawit. Kemudian retail ada MAPI, ada SCMA masih melanjutkan kenaikannya, dan termasuk telekomunikasi ya. Telekomunikasi ini harusnya saya bikin Telkom nih, saya salah tulis ini. Saya koreksi dulu. Oke, baik teman-teman, ini adalah beberapa saham yang saya sarikan dari beberapa filter saya, teman-teman. Yang pertama adalah Adaro, teman-teman bisa perhatikan karena secara chart saat ini bentuk dari Adaro ini bagus banget, teman-teman. Jadi resistan pertama 3220, resistan berikutnya 3368, targetnya masih di 3488, teman-teman. Adaro ya. Jadi ini saya menggunakan Fibo turun, Fibo naik untuk mencari resistan dia. Ini adalah swing high-nya, ini swing low-nya ya. Dalam tren turun ini ya, dia sudah mulai rebound ke atas. Resistannya adalah di sini 3220, 3370, dan juga sementara kita gunain 50 retracement sebagai target di 3488. Kemudian masih terkait batubara juga adalah PTBA, teman-teman. PTBA saya ambil dari sini swing high, swing low. Dalam tren dia turun ini ya, dia sudah ngebentuk satu swing low di sini. Di mana swing low ini seperti ini tandanya kan. Resistan dia ada di 3384, hari ini berhasil dilewatin. 3384 berhasil dilewatin. Berikutnya ada di 3480 dan targetnya adalah di 50 retracement di sini atau di 3450 untuk PTBA. Kemudian masih terkait batubara adalah Indo Tambang Raya, teman-teman, di mana hari ini juga sebenarnya udah testing resistan dia di 23,6 retracement di sini. Jadi Indo Tambang Raya ini dalam tren turun ya, sama udah ngebentuk swing low naik ke atas. Resistan pertama, resistan kedua di 37360, dan untuk targetnya adalah di 50 retracement, teman-teman, di 50 retracement di 38500. Kemudian yang terkait batubara juga, namun juga ada metalnya adalah Harum. Namun demikian Harum saat ini udah sampai di 50 retracement targetnya. Teman-teman masih ingat Harum saya bahas dari bawah ya. Itu saham-saham yang rebound dari dasar saya bahas 4 hari Harum naik, hari ini sampai di 50 retracement. Nah, ngelihat seperti ini, the next-nya bagaimana? The next-nya adalah kita lihat dulu kalau besok marketnya membaik, harga permetalan masih bagus, kondisi regional mendukung, ada kemungkinan Harum untuk naik lagi. The next targetnya kalau resistennya ada di 1680, 1731, dan targetnya adalah di 50 retracement dalam tren yang lebih panjang, teman-teman. Ada di 1781. Kemudian Bumi. Ingat ya, Bumi ini kemarin saya bahas. Dan secara bentuk ya seperti ini. Jadi Bumi ini kan saya tarik dari sini adalah swing. Ini adalah swing high ya. Kemudian di bawah di sini adalah swing low-nya. Nah, dalam tren turun ini, teman-teman. Dalam tren dia turun ini, dia udah rebound naik ke atas. Nih resistan pertama, hari ini dites tapi belum berhasil dilewati di 147. Resistan berikutnya 158. Resistan berikutnya atau targetnya di 166, teman-teman. Di 166 adalah merupakan targetnya. Kemudian bisa diperhatikan juga adalah ABMM ya. ABMM seperti ini, tren-tren yang lebih besar saya hapusin dulu karena saya hanya menggunakan tren yang paling pendek. Ini dulu. Saya hapus, saya tambahin Fibo seperti ini. ABMM hari ini tepat testing 3180 ya.
ABMM ada resisten 3180 begitu yang lebih jelas. Kemudian resisten berikutnya 3330 dan targetnya 3670 teman-teman. 3670 itu adalah merupakan 50 retracement. Itu aja dulu. Kalau misalkan dia nanti bisa lanjut baru besok akan saya update. Kemudian teman-teman bisa perhatikan TPIA ya. TPIA ini rebound dari dasar. Masih 4 hari, masih belum jelas sih memang. Cuman di area-area sekarang ini adalah merupakan area support, area spekulatif buy. Resistan 2375, berikutnya 2420 ya. Targetnya di 2454 ya. 2454 itu adalah merupakan 50 retracement-nya dia. Kemudian saham terkait emas, MDKA, memang emasnya masih naik terus. MDKA sendiri juga saat ini masih alot ya. Masih alot. Di bahasan kemarin saya sampaikan bahwa MDKA ini adalah ada resistan. Kisaran di sini ini adalah merupakan 50 retracement. Jadi mungkin memang ini cukup alot di kisaran itu. Karena udah berapa kali dites 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya udah banyak banget area sekarang tuh dites. Jadi memang cukup alot bagi si MDKN itu untuk menjebol nilai 4450-an teman-teman. Terkait emas juga, ini juga kemarin saya bahas saham-saham yang terkait emas akhirnya juga lari duluan. PSAB 50 retracement kemarin hanya dites. Hari ini ternyata dia bisa lanjut naik. Nah, kalau seperti ini baru kemudian kita gunain tren yang lebih besar di sini, maka the next target 50 retracement-nya sayangnya juga udah dites hari ini. Ya. Jadi ini pergerakannya juga oke, 50 retracement tren pendek dilewatin. 50 retracement tren panjangnya juga dites lagi. Nah, kita lihat kalau dalam tren yang lebih besar dia masih ada resistan-resistannya. Kemudian Antam walaupun secara chart juga masih belum kemana-mana, ini karena kaitannya juga emas, saya bahas aja ya, saya bahas aja. Dia masih ada pola-pola seperti sideways begitu. Resistan kita gunain candle aja, di kisarannya dia adalah di 2160. Kemudian untuk breeze memang dia terjadi retracement, namun demikian retracement ini tidak sampai closing di bawah 38 retracement teman. Tidak sampai di bawah 1305. Ini cukup penting bagi breeze karena bila closing di bawah 1305, targetnya ada di 1220 ya. Tapi kalau misalkan bisa mantul dari 1305, lanjut resistan 1352, lanjut 1430, maka potensinya dia bisa lanjut ke atas. Kemudian di SMR teman-teman ini bertahan di kisaran 50 retracement, tidak terkoreksi lebih dalam tapi juga masih belum mampu lewatin 3210. Sementara dilihat aja dulu kondisinya begitu, tapi cukup oke ini. Kemudian ICBP tadi udah saya bahas ya. Ini udah saya bahas tadi. Saya bahas di depan karena movernya tadi udah saya bahas ya. Jadi nggak akan saya bahas lagi. Kemudian ini di SNG ya teman-teman, ini ada testing resistan 656 ya untuk di SNG, sama SGRO saya satuin. SGRO ya sebenarnya ini nggak kemana-mana ini karena kemarin turun, hari ini kembali lagi seperti itu. Oke, mungkin kita skip aja. Nah ini bisa dilihat Indo Rama Sintetik ya, memang pergerakannya masih long downtrend tapi nggak apa-apa, kita tengok aja dulu. Tapi prioritasnya tetap harus cari yang lebih menarik ya teman-teman. Ya sementara oke, kita gunain Fibo trend base dulu, belum bisa kita gunain ini untuk trend base nya, jadi kita nggak gunain ini, kita gunain ini aja. Resistannya 5600, 5950 dan target 6217. Nah kemudian MAPI teman-teman ya, MAPI yang setelah sebelumnya tertekan beberapa hari, ini akhirnya rebound. Nah, memang sebenarnya untuk saham-saham yang mendapat tekanan beberapa hari, teman-teman harus perhatikan. Seperti saham yang terkait batu bara kemarin tertekan beberapa hari juga akhirnya rebound.
Nah, resistan dia ada di 1274 berhasil dilewatin, 1325 dites aja hari ini. Targetnya sementara di 1363. Kemudian ini saham bahasan 2 hari yang lalu naik, terus kemudian kemarinnya turun dan hari ini naik lagi. Kenapa demikian? Bisa jadi adalah ketika mau break dari 218 atau 23,6 retracement, banyak yang take profit teman-teman. Karena sebelumnya di sini ada demand area, di mana demand area itu ternyata nggak mampu menahan penurunan, akhirnya jebol, ngambil demand yang ada di bawahnya, ngambil support yang ada di bawahnya. Sehingga ketika dia naik, ada saja yang namanya orang yang keluar atau dia menjadi supply. Demand yang sebelumnya menjadi demand area, namun karena berada di atas, sekarang berubah menjadi supply atau yang mensuplai ketika saham itu naik sehingga harganya akan turun karena ada orang yang jualan atau mensuplai dari mengoffer dari bid ya, begitu. SMA masih menarik ya. Resistan berhasil dilewati 219, the next resistan 230, target 240. Kemudian terkait telekomunikasi masih pada bagus, teman-teman. Excel sendiri dia bertahan di kisaran 38 retracement, the next 50 retracement-nya atau targetnya di 2390. Telkom udah saya bahas tadi. Kemudian TBIG tambahan aja ya. TBIG tambahan aja. Oke, kita ambil tren paling kecil aja dulu. Oke, dia sudah lewatin resistan pertama 2177, 2282, 2277 teman-teman. Ini misal pun dia nanti bisa ngelewatin 50 retracement yang di sini, next targetnya dia itu adalah 50 retracement di sini. Sementara itu aja dulu. Oke, baik teman-teman, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa saham tadi. Tekanan saham bank memang masih kuat, namun demikian beberapa saham bank ini sudah cukup dekat dengan targetnya ya teman-teman. Tekanan dari saham-saham bank ini membuat IHSG testing support, namun demikian ternyata hari ini ada saham yang terkait gold ya, kemudian terkait metal, terkait telekomunikasi yang masih lanjut. Potensinya bagaimana? Kalau kondisi regionalnya oke, bursanya oke, ini adalah Januari, besar kemungkinan saham-saham ini masih lanjut naik karena memang posisinya masih pada berada di bawah. Oke, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.